Yang luar biasa dari Pak Edo. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Edo. Ya. Hadirin yang berbahagia, kami yang masih berdiri, kami undang untuk menempati kursi yang telah disediakan. Saya mau dan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Malam hari ini, Fordeka, Forum Demokrasi Kebangsaan, mengambil tema NKRI butuh presiden yang demokratis, merakyat, pluralis, bersih, jujur, dan tegas. Dan Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Malam ini kita berbahagia sekali karena dapat berkenalan dan bersilaturahmi secara langsung dengan pasangan capres dan cawapres nomor 2 jari. Salam 2 jari. Terima kasih, kami mohon semuanya untuk duduk kembali.
supaya kau sendiri pimpin dan sertai, supaya kau sendiri yang lengkapkan dengan apa yang kami inginkan dan kami butuhkan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berserah, ketika kami hanya mengungkau sebagai Tuhan, kami percaya kau setia tuntun bangsa ini ya Tuhan, bangsa Indonesia, untuk memilih pimpinan yang terbaik. Kami yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, biar kau sendiri kuasai dengan kuasa roh itu Tuhan, sehingga segala sesuatu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kau inginkan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam kuasa Yesus kami berdoa. Amin. Tatap muka. Kenapa acara itu dilaksanakan? Karena banyak dari antara organisasi-organisasi kami di seluruh Indonesia itu setiap kami keliling masih bertanya-tanya siapa sih calon yang harus kami pilih. Dengan begitu Pak Hartono sebagai Ketua Merdeka mengambil inisiatif untuk mengundang calon presiden untuk hadir bersama-sama dengan Merdeka dan seluruh. 2012 bulan Juli, waktu kita pada pemilihan gubernur DKI, kita telah minta Pak Jokowi dan Ahok, Cagup dan Cawagup waktu itu untuk bertatap muka dengan masyarakat Jawa khususnya di Jakarta. Pilihan kita. Terakhir, pada kesempatan ini saya sudah berterima kasih pada Pak Cahyo, Pak Joko Capres. Terima kasih, terima kasih. Maaf akan terlambat hadirnya karena sore tadi dari acara buka puasa di Pondok Dia, sekarang sedang ada acara di Pondok Gede. Mudah-mudahan sebentar lagi dia akan jalan menuju ke tempat acara ini. Kami tidak panjang lebar. Nanti kami mohon Pak Luhut, Pak Darto akan banyak menyampaikan berbagai hal yang ada. Yang pertama, kenapa setelah Pilkada DKI lalu kami harapkan kepada Pak Jokowi sekarang maupun nanti kalau mendapat dukungan dari rakyat, Jokowi dan kita semua sedang sepakat. Kita yang hadir di sini adalah satu, warga negara Republik Indonesia. Kita cinta pada negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong segera awasi perjalanan kotak suara dari TPS ke kelurahan desa, ke kecamatan, ke kota kabupaten sampai ke kota provinsi Yang sangat kredibel. Survei yang pertama, Pak Jokowi leading 9%. Tepuk tangan untuk itu. Ini institusi yang sangat kredibel yang tidak dipublikasi terlalu banyak, tapi mereka melakukan untuk kami. Yang kedua, survei yang sangat kredibel juga yang dimiliki oleh pemerintah yang memberikan kepada kami Pak Jokowi leading 14%. 14% ini beliau mendapatkan 52% dan itu naik dari bulan lalu. Kemudian ya mohon segera menempati tempat yang telah disediakan. Teman-teman Bapak Sugioso, pada pers supaya kita bisa melanjutkan kembali acara ini, dan juga pada media pers kompetisi mohon kembali ke tempat supaya kita bisa. Aku berterima. Sekarang posisinya Pak Jokowi itu leading hampir 15%. Nah itu posisinya sekarang ini. Saya menerima banyak pertanyaan, kalau tidak keliru hampir 14 pertanyaan.
Tapi semua pertanyaan itu mengarah kepada yang ada antara Pak Jokowi dengan yang satu lagi. Jadi kalau Anda baca bukunya Pak Sintong, Anda baca bukunya Pak Sintong, bisa di Google itu, akan dilihat cerita bagaimana tahun 83, bagaimana cerita 83, siapa dia dan sekarang, sehingga saya menjelaskan itu adalah fakta sejarah. Nah, kalau kami bandingkan para purnawirawan ini, dua tokoh ini tadi, kalau di bahasa militernya di war gaming kan begitu, kita lihat diolah belakang, dibanding-bandingkan begitu, baik dari segi tadi latar belakang, dari segi pengalaman, dari segi kredibilitas, dari segi masalah-masalah sukses story. Saya ingin katakan Pak Jokowi itu dalam banyak hal sangat leading dari yang satu lagi. Selesai itu lihat, taruh. Setelah itu pulang, makan bakso. Setelah makan bakso, kembali jam 1, nongkrongin, fotoin, supaya dia itu baik-baik. Karena apa? Ada upaya manipulasi terhadap ini. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, jangan sampai suara Anda dicuri orang lain. Jelas ini? Jangan sampai suara dicuri. Pilih nomor. Kalau itu dilakukan, saya yakin kita akan dapat presiden yang terbaik. Amin. Berikutnya urut umur ya, Pak Bos ya, mantan gubernur DKI, mantan Basmera, mantan bosnya bersama ya, pemenang konvensi Demokrat, pemenang kan? Tapi membelok ke sini ya. Saya baca di running text, kalau orang baik pilih Jokowi gitu ya. Ada di running text ya, di Metro TV. Berikutnya Pak Usman Sabta, ini belum disebut ini, ya berdiri Pak Usman Sabta ya. Pak Cahyokumolo, Ketua Tim Kampanye Nasional. Pak Luhut, belum saya sebut dari Pak Luhut. Pak Siwamsi, berdiri Pak Siwamsi, jenderal juga. Pokoknya perlu jenderal di sana ya. Jadi saya kenal betul-betul siapa ya. Bangsa ini 我这要问你们给我回答好不好？我有10个问题，你们给我回答。第一个问题是，你们都好人还是不好人？真的吗？对，所以你们都是好人。第二个问题是，把九高一呢，好人还是不好人？真的吗？好，我呢，好人还是不好人？好，然后呢？我要告诉你们，全世界应该这样的好人跟好人应该在一起，是不是？好人跟不好人不会在一起，好人应该像好人，对不对？对了。所以，如果我们是好人，应该我们跟好人在一起。谢谢，谢谢，很好，谢谢，谢谢，很好。
Saudara-saudara sekalian, saya sedang bercerita. Tahun 2011, saya bahkan pernah bertemu seorang presiden yang bahkan lebih deso penampilannya dari seorang Jokowi. Tahun 2011 tanggal 23 Mei saya pernah bertemu seorang presiden yang bahkan SD saja dia tidak lulus. Tahun 2011 tanggal 23 Mei saya pernah bertemu bahkan dengan seorang presiden yang SD saja dia tidak lulus. Tetapi oleh rakyatnya dan oleh dunia dia dikenal sebagai satu presiden yang paling sukses. Sukses meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, sukses meningkatkan pengurangan kemiskinan, dan setiap tahun berhasil memproduksi 10% kelas menengah di negaranya. Pak Jokowi masih seorang sarjana. Bagaimana mungkin seorang yang sederhana kok bisa memimpin sebuah negara besar seluas Brazil dan dianggap sebagai presiden yang paling sukses? Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya soal kepemimpinan adalah soal hati. Soal kepemimpinan bukan soal penampilan, tapi soal hati. Yang ada pada keturunan. Karena Anda disakiti, saya juga ikut sakit. Dan saya tahu persis siapa orang di belakang peristiwa itu. Saudara-saudara, bahwa negeri ini akan lebih baik nantinya antara tahun 1 dan tahun 2. Mari kita tengok ya. Jokowi itu punya pengalaman pemerintahan wali kota di Solo 6 tahun kalau tidak salah, karena 2 periode baru selesai. Kemudian DKI Jakarta 1,5 tahun. Jadi punya pengalaman pemerintahan 7,5 tahun. Yang sebelah satunya punya pengalaman itu apa tidak? Ya, Anda sendiri yang jawabkan. Waktu jadi tentara seperti dikatakan Pak Luhut tadi, aku tahu persis pengalamannya komandan pasukan di staf juga belum pernah. Kalau saya berarti di staf intelijen, staf personel, staf logistik, staf operasi, saya pernah jadi danrem, saya pernah jadi panglima kuda daya. Itu bagian penting untuk mendewasakan kita, untuk menyesuaikan diri kita dari militer kepada pemerintahan sipil. Oleh karena itu pada saat kita semua ini seperti itu. Nah, saya memang sudah kenal Jokowi lama, dan karena Jokowi ini sama-sama dari Solo, kota Solo, pada waktu menjadi wali kota di Solo. Tetapi saya mengenal dia juga dari kepemimpinannya, karakternya, perilakunya pada waktu membimbing masyarakat dan menggerakkan segala macam kegiatan-kegiatan ekonomi besar, karena orangnya itu sederhana, orang desa dari dusun, tetapi dia beda. Apakah itu Ratu Adil? Orang banyak yang cerita akan datangnya Ratu Adil, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita
Tanggal 9 Juli kita pesta demokrasi. Salam 2 jari, jangan lupa pilih Jokowi. Pilih Jokowi. Salamnya 2 jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam 2 jari, jangan lupa pilih Jokowi. Oke, Bapak Jokowi kami undang untuk langsung berada di podium. Kami mohon seluruh tamu undangan untuk kembali ke tempat masing-masing. Bapak Jokowi, kita sudah menunggu sekian lama. Kita persilakan Bapak langsung menyampaikan. Ya, berdialog dengan kita semua. Selamat malam. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan yang sangat lama. Tetapi Bapak Ibu semuanya, saya berikan cerita sedikit. Waktu saya ke Jawa Timur, saya keluar hotel itu jam 6:30 pagi. Kemudian dari Banyuwangi, Jember, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, jam 5 pagi lagi. Jam 5 pagi. Bapak Ibu bisa bayangkan, dan itu lewat darat semuanya. Kenapa sampai terlambat itu? Di setiap jalan dicegat orang 1.000, 2.000, 3.000 dicegat-cegat orang. Jadi semua ini juga sama, tidak masuk jadwal, nyegat gimana coba? Kalau nggak didatangi nanti marah, kalau didatangi semuanya akan terlambat. Saya masih berada di Tangerang Selatan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang amat sangat hangat ini. Yang utama yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, bahwa negara ini didirikan bukan atas berdasarkan suku, ras, agama, etnis. Oleh sebab itu, kenapa waktu di Pilgub diberi alternatif 3, saya memilih Pak Basuki Cahayapurnama dengan segala resiko dan kalkulasi yang sudah kita hitung. Saya hanya minta sebetulnya masyarakat ini sudah dewasa, tidak sih dalam berpolitik. Masyarakat ini sudah bisa melihat bahwa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Indonesia plural, bahwa Indonesia macam-macam agama, macam-macam etnis, macam-macam suku, macam-macam pulau, semuanya ada di Indonesia. Saya hanya ingin meyakini bahwa masyarakat sudah dewasa atau belum dalam berpolitik. Ternyata di Jakarta bahwa yang namanya suku, ras, agama, etnis semuanya tidak kepakai. Dan akhirnya Pak Jokowi dan Ahok, nah buktinya itu aja. Yang kedua, yang penting yang kedua, waktu, yang kedua yang penting. Waktu ada penempatan lurah dan camat. Ingat, saya menempatkan yang namanya Lurah Susah di Lenteng Agung, Jegrek, saya taruh di sana. Sudah berdasarkan tes, sudah berdasarkan kompetensi manajerial, kewenangan gubernur. Tidak ada berikut data lagi demo lagi. Tidak, ini tetap kewenangan gubernur. Saya tidak mau kewenangan saya berbelok gara-gara di demo. Dalam ketiga kali datang, keempat kali saat itu, terakhir saya sampaikan tidak. Saya betul-betul sudah pada posisi
tidak. Setelah itu apa? Nggak balik lagi. Artinya apa? Sebetulnya butuh pemimpin yang tegas dan berani mengambil risiko. Meskipun bagi saya lurus, jangan dipikir saya tidak tegas. Ya harus saya sampaikan karena masa tegas miliknya sana terus. Tegas itu tidak dalam bentuk body dan ngomongnya banter, tidak loh. Tegas itu adalah bagaimana berani memutuskan, berani mengambil risiko dan berani bertanggung jawab atas keputusan. Apa sih yang dikeluhkan? Saya ini juga 28 tahun hidup di dunia usaha. Saya ngerti betul pada saat saya berangkat berusaha betapa sulitnya mencari izin, entah SIO, entah TDP, entah IM. Ada tulisannya, sudah ada formnya kan? Terus kalau bapak ibu minta izin, diketik, datang ke kantor, izin apa? SIO misalnya. SIO hanya ada 5 tulisannya, nama bapak siapa? Misalnya Agus, Pak Agus. Alamat Tambora, oleh Tambora. Terus usahanya jualan semen, tulis jualan semen, ya kan? Modalnya berapa? Tulis modalnya 25 juta. Hanya itu saja, hanya ada 5 kalimat. Lah kok bisa berbulan-bulan tulis kayak gitu? Saya pernah tes, saya datang ke kantor perizinan, coba praktekkan ngetik SIU, diketik tik 5 kali. Saya itu hanya 2 menit coba, 2 menit. Terus ada, loh ini kan hanya 2 menit kok lama sekali. Pak, anu apa? Udah bingung sih saya. Pak, yang lama itu yang ada tangan di atas Pak. Oh begitu, ngerti ya sekarang. Oleh sebab itu, kenapa yang ingin kita bangun ini ada sistem IT, supaya apa? Supaya tidak orang ketemu dengan orang. Apanya? Ya kan? Kita tahu semuanya karena saya pernah mengalami. Sehingga saya coba sekarang SIO TDP saya tes berapa hari? Pak, maksimal 5 hari. Oke, sekarang masih saya ampuni lah, tahun ini 5 hari, tapi tahun depan saya minta sehari harus selesai. Sanggup enggak? Sanggup Pak. Udah dibuktikan 2 menit aja rampung kok. Iya kan? Kenapa dilama-lamain yang gampang, dilama-lamain yang mudah disulit-sulitin? Ini negara kita harus betul-betul dilakukan perubahan manajemen agar semua perizinan cepat. Pencurian nggak ada, yang jelek-jelek nggak ada, semua orang bekerja. Itu yang akan kita ubah nantinya kalau Jokowi JK jadi presiden. Dan itu sudah kita laksanakan dan kita buktikan baik waktu jadi wali kota maupun jadi gubernur. Bukan masalah rencana yang tinggi-tinggi, bukan masalah retorika yang tinggi-tinggi, bukan masalah wacana yang tinggi-tinggi. Kita ingin sekarang ini adalah melaksanakan segera mungkin dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hanya itu sebetulnya yang ditunggu masyarakat, yang konkret, yang real. Kalau hanya rencananya, wacananya, retorikanya, untuk apa? Akan. Lalu ini loh, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kalau minta izin, izinnya cepat, bayarnya juga sesuai dengan aturan, iya enggak? Kan Bapak Ibu semuanya juga senang kan memperluas usaha. Kalau izin seperti itu nggak rampung 3 bulan, kamu pasti jadi lantai ya.
Loh, oh yang pengen jadi menteri itu ribuan. Ngapain ya kayak gitu-gitu dipakai? Ini jadi pindah ke provinsi yang lain dilatih, dia lagi 2 kali. Ini gimana? Batu bara ada, gas ada, geotermal kita punya, hanya masalah izin ruwetnya. Tahu sendiri. Akan saya awasi sendiri. Harus saya awasi sendiri. Dunia usaha, keinginan investasi, investor, hanya itu. Terakhir, yang kedua terakhir, kalau usaha udah baik, investasi berkembang, ya kan, infrastruktur jadi perbaiki semuanya, apa sih yang kita harapkan? Negara ini harus aman. Orang yang menanamkan uang di daerah, di Jakarta, di provinsi manapun di negara kita ini harus merasa aman, harus merasa aman. Oleh sebab itu kenapa saya sampaikan gagas masalah ground, pesawat tanpa awak. Kenapa TNI dan Polri kita harus kuat dengan peralatan-peralatan yang modern supaya masyarakatnya merasa aman, karena ada yang mengawasi setiap wilayah, ada yang mengontrol, rasa aman. Itu aja. Ekonomi baik, kemudian ada keamanan, sudah rampung. Ini sebetulnya hal yang sederhana. Ini hanya masalah apa? Hanya dua masalah. Niat atau tidak niat? Mau atau tidak mau? Kalau pemerintah niat, rampung. Kalau pemerintah mau, rampung. Ini hanya masalah itu aja kok. Hanya 2 masalah tadi. Pokoknya kayak 2 terus. Itu benar nggak? Ya ini hanya itu masalahnya. Kalau niat, kalau mau rampung semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih sekali lagi atas sambutan yang amat hangat pada malam hari ini. Saya masuk ke sini tadi nggak tahu berapa jam tadi, karena di sana desak-desakan pengen salaman. Tapi kalau salaman kok yang enak itu tadi ada ibu berapa puluh tadi. Wah, saya kemarin baru kali 1, 2, 3, 4, 5 di sini kemarin baru di ini yang sobek besar sekali, nggak tahu karena apa, punya stasiun. Yang itu yang enak pak, enak itu sampai terutama ibu nggak ngerti. Gemes ya, gemes tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang ini. Dan saya diktir waktu kita tinggal pendek, tinggal seminggu. Saya minta yang punya pabrik kabarkan kepada karyawannya, yang punya toko kabarkan kepada karyawannya, yang punya tetangga kabarkan kepada tetangganya, yang punya saudara di lain pulau, di lain provinsi kabarkan bahwa tanggal 9 Juli yang dipilih adalah aman. Angkat tangan semuanya. Angkat tangan semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Jokowi yang berkenan hadir dan berdialog bersama Ketua Merdeka akan memberikan cenderamata sebagai ungkapan terima kasih karena Bapak Jokowi berkenan hadir dan berdialog dengan kita pada malam hari ini.
begitu banyak